Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disingkat dengan limbah B3. Jadi, limbah B3 sendiri menurut Bapedal tahun 1995, Bapedal itu singkatan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Limbah B3 merupakan setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi, bisa skala kecil, skala besar, ataupun rumah tangga sekalipun gitu, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat yang dimiliki oleh senyawa bahan tersebut seperti toksik, mudah meledak, reaktif, dan korosif gitu. Nah, dalam konsentrasi dan dalam jumlah tertentu gitu, secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan bagi kesehatan manusia. Seperti itu. Ya, limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia ataupun makhluk lainnya gitu yang ada di lingkungan. Nah, suatu limbah B3 itu dikatakan B3 gitu jika mengandung minimal satu senyawa berikut seperti misal mudah meledak, kedua itu dapat mengoksidasi, keempat beracun, ketiga beracun, keempat berbahaya, kelima korosif, atau keenam itu dapat mengiritasi kulit. Ini merupakan simbol bahan bahan B3 ya. Seperti mudah meledak dilambangkan dengan lingkaran gitu yang ada kelihatan ya ini seperti meledak gitu. Kedua ada mudah menyala gitu atau terbakar. Ini digambarkan dengan api-api. Kemudian oksidator dapat mengoksidasi. Ini dilambangkan dengan lingkaran. Kemudian ada api-apinya juga. Terus korosif, beracun, membahayakan pernafasan gitu, dapat menimbulkan kanker gitu, karsinogen. Kemudian dapat menyebabkan iritasi. Terus ini mengandung gas bertekanan yang ini membahayakan bagi lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam limbah B3 berdasarkan sumbernya. Yang pertama ini ada primary sludge. Primary sludge ini merupakan limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa seperti senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Yang kedua itu ada chemical sludge, itu merupakan limbah yang dihasilkan oleh proses koagulasi dan flokuasi. Nah, koagulasi ini merupakan penggumpalan pada sistem koloid, sedangkan flokuasi itu dia terjadi pengendapan oleh flok-flok. Yang ketiga ada excess activated sludge, itu merupakan limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Yang terakhir ada digested sludge, itu merupakan limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan itu cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Nah, selanjutnya ada macam-macam limbah B3 berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu ada limbah mudah meledak atau eksplosif. Nah, limbah mudah meledak ini itu merupakan limbah yang pada suhu atau tekanan standar pun dapat meledak gitu karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika ataupun kimia secara sederhana gitu. Nah, limbah ini itu sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutannya hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada limbah mudah terbakar atau limbah mudah menyala ya. Nah, limbah ini itu memiliki sifat mudah sekali menyala,
karena dapat terbakar. Misalnya limbah ini dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya meskipun dalam suhu dan tekanan yang standar. Yang ketiga itu limbah reaktif, artinya limbah tersebut dapat mudah meledak juga, mudah meledak ya, mudah meledak pada panas gitu. Ketika kena panas, limbah tersebut mudah meledak. Yang keempat adalah limbah beracun. Limbah beracun ini merupakan limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia ataupun hewan, bahkan tumbuhan, gitu, sehingga dapat menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, ataupun yang lainnya seperti itu. Yang kelima ada limbah yang menyebabkan infeksi atau iritasi. Limbah ini itu dapat menimbulkan sensitivitas gitu pada kulit gitu, sehingga dapat terjadi peradangan, iritasi pernafasan, pusing, ataupun menguap gitu, ngantuk bila kita menghirupnya. Yang terakhir itu ada limbah korosif, artinya dia dapat merusak jaringan tubuh gitu, seperti yang terkandung pada asam sulfat gitu. Ketika kena tangan bisa menyebabkan bolong ya gitu. Ini merupakan simbol-simbol dari limbah yang mudah, limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini ada mudah meledak, cairan mudah terbakar juga tapi padatan, reaktif, campuran, infeksi, korosif, dan beracun. Ini merupakan perbedaan gitu dari simbol bahan B3 dan limbah B3. Nah, kalau bahan B3 itu seperti biasa segi 4, di pinggirannya warna merah gitu, warna merah biar dia kelihatan biasanya. Nah, kalau limbah B3 ini ada segi 5 di bawahnya. Seperti itu. Sama aja, selebihnya sama aja. Bedanya hanya di warna dan bentuk. Kalau misalkan limbah itu ada tambahan segi 5-nya lagi di bawah. Seperti ini. Gitu. Selanjutnya ini ada contoh dari limbah B3. Yang pertama ini ada pada baterai gitu. Nah, di baterai ini sudah jelas ya kelihatan ada tulisan warning, mungkin dapat meledak dan bocor ketika dicolok secara tidak benar kayak gitu. Nah, baterai ini dapat dikatakan limbah B3 karena dia mengandung logam-logam yang berbahaya gitu, logam-logam berat seperti litium, nikel, timbal, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, limbah baterai ini merupakan limbah yang paling banyak ya kayaknya di setiap rumah pasti ada limbah baterai. Nah, selanjutnya ada cairan pembersih lantai gitu. Cairan pembersih lantai ini dapat berbahaya karena dapat mengiritasi kulit gitu, karena mengandung bahan sodium lauren sulfat gitu atau disingkat dengan SLS. Nah, untuk kulit orang-orang yang sensitif, nah pembersih lantai ini sangat berbahaya ya, karena dapat menyebabkan iritasi gitu. Kemudian ada gas, botol-botol gas ini pasti dalamnya itu bertekanan ya, jadi ketika botol-botol ini, kaleng-kaleng ini terkena panas ataupun api, dia akan meledak gitu. Jadi harus hati-hati dalam membuang kaleng-kaleng spray seperti ini. Selanjutnya ada deterjen dan pembersih piring ya. Ini sama aja seperti pembersih lantai tadi, dia dapat mengiritasi kulit gitu, untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, selanjutnya ini ada pestisida gitu. Pestisida ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman ya, karena dapat membunuh hama gitu. Tapi ini gas-gasnya itu sangat berbahaya bagi manusia gitu. Karena mengandung bahan-bahan berbahaya gitu, seperti sulfur, merkuri, atau arsenik. Selanjutnya ada aki. Nah, aki ini berbahaya karena kita tahu ya bahan utamanya adalah air keras gitu. Jadi hati-hati dalam membuang aki. Selanjutnya, tugas selanjutnya gitu ya. Cari 5 contoh bahan
limbah B3 yang ada di rumahmu. Kemudian foto dan gabungkan di Microsoft Word. Seperti biasa, kirim ke email dengan format file dan subjeknya itu tugas 4 ABA2 underscore nama underscore kelas. Contoh format pengiriman ya, jadi subjek dan nama filenya itu sama, tugas 4 ABA2 underscore nama underscore kelas sama. File dikirim dalam bentuk PDF. Jadi filenya PDF ya, jangan doc lagi. Terima kasih. Sekian pertemuan hari ini. Semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.